Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-11 seri yang ke-12. Kitab Zakaria pasal 12 nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias dengan perikop pembebasan dan pembaharuan Yerusalem dan ratapan atas Dia yang tertikam. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ucapan Ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu, Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka.
Maka pada waktu itu, aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu, ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Zakaria pasal yang ke-12. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang ratapan atas orang yang tertikam dan pembaharuan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Zakaria 12 ayat 8 dan 10 dengan bunyi nas. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, sangat mudah untuk menjadi bingung dengan kumpulan nama-nama dalam perjanjian lama. Dan bukan hanya itu, tetapi tempat dan juga peristiwa yang tercatat di sana nampaknya terlalu sulit untuk dimengerti. Dan itulah mungkin alasan yang membuat kita tergoda untuk angkat tangan karena menyerah, putus asa dalam memahaminya. Betul bukan? Tetapi tunggu, jangan menyerah dulu, karena salah satu solusi sederhana adalah dengan menjelajahi kata-kata pendek pada pasal yang ada dalam kitab perjanjian ini. Contoh kemenangan, perlindungan, kemudian ada kata tertikam dan lain-lain. Dan meskipun penjelajahan ini pasti tidak akan menjawab semua pertanyaan yang terlintas dalam pikiran kita, tetapi paling tidak, hal itu dapat membuka pemahaman yang luar biasa bagi kita. Oke? Baiklah. Dengan mengingat panduan pada kata-kata pendek yang ada dalam tiap pasal dalam Alkitab, sekarang mari kita coba terjun ke Zakaria pasal 12, di mana Israel, Yerusalem, Yehuda, dan keluarga Daud adalah tema utama dari pasal ini yang melambangkan suatu umat yang mengakui Tuhan di sepanjang sejarah. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, sekarang perhatikan. Sementara umat Allah pada waktu itu akan menderita kesusahan,
Namun pasal ini juga menubuatkan tentang kemenangan besar. Lihat kata kemenangan pada ayat yang ke-7. Kemenangan kepada siapa? Coba lihat kata selanjutnya, masih dari ayat yang sama. Ya, betul. Yang pertama, kemenangan itu akan diberikan kepada kemah-kemah Yehuda. Mengapa harus Yehuda yang pertama? Jawabnya karena secara rohani Yehuda itu lemah. Mereka sering jatuh dalam pelanggaran. Karena itu, melalui hal ini Tuhan mau mengajarkan kepada mereka yang kuat dalam hal rohani, yaitu penduduk Yerusalem dan keluarga Daud, dengan tujuan supaya mereka jangan terlalu menyombongkan diri kepada saudara-saudara mereka yang lemah itu. Setelah itu, barulah Tuhan memberikan berkat selanjutnya, yakni berkat perlindungan kepada Yerusalem dan bagi keluarga Daud. Bahkan orang yang tersandung di antara mereka akan menjadi seperti Daud, seperti keluarga Daud, akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Mereka-mereka yang melambangkan umat Tuhan yang kuat rohani ini, seperti Daud, keluarga Daud, dan Yerusalem, memberi pelajaran bagi kita bahwa sangat mungkin, bahkan bagi orang yang lemah secara rohani pun, dapat menjadi anak Tuhan yang kuat dan beroleh kemenangan. Lihat ayat yang ke-8 kitab Sakaria yang mendukung kata kemenangan pada ayat yang ke-7. Semua yang lemah rohaninya dapat menjadi kuat dan menang seperti Daud dan keluarga Daud. Bahkan dikatakan, kita akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Apa maksudnya menang seperti Daud dan menjadi seperti Allah dan seperti malaikat? Bahkan yang tersandung di antara mereka akan menjadi seperti mereka. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, masih ingat tentang Daud bukan? Daud memiliki tubuh yang kecil, dan rivalnya atau lawannya adalah Goliat, si raksasa Filistin yang berbadan besar. Secara pikiran dan logika manusia, mustahillah Daud dapat menang. Tetapi mengapa Daud bisa menang? Daud bisa menang hanya oleh karena Tuhan yang memberikan kemenangan itu kepadanya. Oke, untuk Daud kita close. Sekarang kita pindah kepada keluarga Daud, kemudian kepada kata akan menjadi seperti Allah dan seperti malaikat Tuhan. Coba kita ingat-ingat, siapa yang masuk dalam daftar silsilah keluarga Daud? Silsilah keluarga Daud, di dalamnya merujuk kepada Mesias. Ya, jadi jawabnya adalah Tuhan Yesus, Sang Tunas Daud. Kalau begitu, seperti Allah, siapakah Allah yang memperoleh kemenangan? Jawabnya, Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia menang sewaktu dicobai iblis di padang gurun. Walaupun saat itu fisiknya dalam keadaan lemah, ketika ia berpuasa 40 hari 40 malam. Mengapa Yesus dapat menang walaupun fisiknya saat itu sangat lemah melawan iblis di padang gurun? Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, dalam penjelmaannya Yesus adalah 100% manusia. Jadi sebenarnya Yesus memiliki kecenderungan atau bisa saja jatuh. Tetapi mengapa Yesus kuat bertahan dan akhirnya memenangkan pencobaan itu? Jawabnya adalah karena Yesus bergantung kepada kekuatan Bapanya. Dan itulah kunci kemenangan Yesus. Lalu bagaimana dengan kata seperti malaikat Tuhan? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, kita perlu tahu bahwa Yesus juga digambarkan sebagai malaikat Tuhan. Bahkan ia adalah kepala para malaikat-malaikat di sorga. Ia memimpin pertempuran saat peperangan besar pertama timbul di sorga. Kristus yang dinamakan Mikael bersama para malaikat-malaikat yang suci melawan naga atau iblis yang juga bersama dengan para malaikat-malaikatnya yang jahat. Dan akhirnya Kristuslah yang memenangkan peperangan besar itu. Berdasarkan terang besar Alkitab Wahyu 12 ayat 7-9. Jadi sahabat-sahabatku, berdasarkan penjelasan di atas, kebingungan kita telah dijawab.
Khususnya, Zakaria menjawabnya di ayat yang kelima dalam pasal ini bahwa semua yang lemah rohani dapat memperoleh kekuatan dan kemenangan seperti Daud, seperti Yesus, jika kita mau memohon dan bergantung kepada Bapa yang empunya kekuatan dan yang sanggup memberi kemenangan itu. Dan kalau kita sudah ditopang oleh kekuatan yang dari Tuhan, maka kita akan disanggupkan menjadi orang yang kuat secara rohani dan dapat menang melawan dosa dan penggodaannya. Itulah artinya menjadi seperti Daud, keluarga Daud menjadi seperti Allah dan seperti malaikat Tuhan. Sahabat-sahabat surgawi, Tuhan Allah dan segenap makhluk suci surgawi, yaitu para malaikatnya yang melayani Dia, siap menolong semua yang lemah supaya menjadi kuat kalau mereka mau berserah, mau menurut dan mau setia kepada Allah, sumber dari segala kekuatan dan kemenangan yang sejati. Dan mengenai mereka yang tersandung di antara mereka yang kuat rohani, pena ilham ilahi roh nubuat Kisah Para Rasul halaman 40 alinea kedua menjelaskan bahwa nubuatan ini akan digenapi. Orang yang tersandung atau orang-orang yang lemah rohani akan menjadi seperti Daud dan keluarga Daud, seperti malaikat Tuhan. Lihat Zakaria 12 ayat 8. Siapakah mereka? Pena ilham ilahi menjawab bahwa mereka itu adalah sebahagian dari orang yang tadinya menjadi penantang-penantang Injil yang paling gigih. Namun akhirnya mereka menjadi pemenang-pemenang. Mengapa? Ya, oleh karena Roh Kudus bekerja melalui umat-umat Tuhan yang kuat rohaninya, mendatangi mereka dengan kasih dan bukan dengan bermegah diri. Dan akhirnya, atas pertolongan Roh Kudus, mereka memenangkan orang-orang itu. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, orang-orang Kristen, ingatlah, pena ilham ilahi roh nubuat melanjutkan bahwa setiap orang Kristen harus melihat di dalam diri saudaranya yang lemah itu berdasarkan kasih dan kebajikan ilahi. Maka akan timbul satu minat yang besar, satu pokok pelajaran dari perlombaan yang mengesampingkan hal-hal lain. Karena cita-cita orang-orang percaya adalah untuk menyatakan tabiat Kristus dan bekerja untuk memperluas kerajaannya, yakni dalam misi penarikan jiwa. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, pasal ke-12 kitab Zakaria ini juga berisikan nubuat tentang orang yang tertikam. Siapakah dia? Ya, dia adalah Kristus Yesus Sang Mesias itu. Untuk itulah Zakaria dalam pasal ini, khususnya di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 menekankan bahwa Tuhan Allah akan memberikan kemenangan total kepada Israel dalam melawan kuasa kejahatan dan juga musuh-musuh yang berusaha untuk menentang rencana Allah dalam menyelamatkan umatnya jika mereka mau setia kepada Allah. Kemudian, roh kemurahan Allah dan permohonan akan dicurahkan kepada para pemimpin dan bangsa itu. Dan ketika roh Tuhan itu akan dicurahkan, maka umatnya akan melihat kepada Dia yang mereka telah tikam dan menangisi Dia seperti menangisi anak tunggal yang mati. Ratapan mereka akan terlihat begitu pedih, karena setiap keluarga akan meratap sendiri, yaitu suami dan istri akan meratap sendiri-sendiri. Ini mengartikan bahwa setiap orang harus bertobat, harus meratapi dosa-dosanya secara pribadi, dan mereka harus bertobat dari penolakan terhadap Yesus Kristus. Oleh sebab itu, semua yang mengaku sebagai umat Allah sekarang ini, sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, harus terlibat dalam pertobatan yang mendalam. Karena oleh dosa kita itulah Ia telah tertikam. Dia yang telah tertikam itu, Dia akan datang kembali ke dunia ini dan kedatangannya akan disaksikan dan diratapi oleh orang-orang yang terlibat dalam peristiwa salib. Dan bagi mereka yang menikam Kristus secara rohani, yaitu dengan menolak Dia dan tidak mau menuruti akan perintah-perintahnya, maka mereka juga akan meratap dan menyesali dosa-dosa yang mereka telah berbuat, namun sudah terlambat.
Bandingkan Wahyu 1 ayat 7 dan Zakaria 12 ayat 10. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, kemenangan dari Zakaria pasal 12 ini dapat menjadi milik kita ketika kita mau hidup oleh percaya, bergantung sepenuhnya pada kekuatan Allah dan setiap hari bersukacita karena kehadirannya, yaitu kehadiran Dia yang telah tertikam untuk kita dalam hidup engkau dan saya, yaitu Yesus Kristus dalam perubahan yang sejati. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.